aliran luar. Yang pertama yang harus dilakukan ya seperti tahapan tadi, yaitu identify problem dulu. Saya akan menjelaskan problem yang akan saya deskripsikan, akan saya demokan sekarang. Jadi yang saya akan demokan adalah mengenai aliran plat datar gitu ya. Jadi dalam aliran plat datar itu kalian misalkan memiliki aliran gitu ya. Lalu aliran ini dia menyentuh ujung dari plat. Nah, di sini nanti di dekat-dekat plat datar itu akan muncul yang namanya boundary layer. Dan boundary layer ini dia akan apa ya namanya? Boundary layer ini memiliki 3 daerah, yaitu daerah laminar, transisi, dan turbulen. Apakah kita bisa menangkap fenomena ini? Itu tergantung dari meshing-nya sebenarnya. Tapi kita coba ya, dengan meshing yang sederhana, apakah bisa tertangkap atau tidak. Paling minimalnya, saya ingin menunjukkan bahwa fenomena boundary layer ini pada aliran luar plat itu bisa tertangkap. Jadi fenomenanya ya, intinya ada plat, lalu kita aliri suatu aliran fluida. Oke, berarti kalau begitu pertama yang bisa kita buat itu adalah platnya itu sendiri. Ntar agak lama. Oh iya, sebelum saya lupa, ini materinya saya kirim ke kalian sekarang deh. Oh iya, materi tadi juga saya ambil dari satu source, CFD. Terus ada juga tutorial-tutorial sederhananya untuk CFD. Kalau misalkan kalian tertarik, silakan japri intak saya untuk versi komplitnya. Yang saya akan share di grup itu hanya versi introduction-nya aja. Nah, di sini kita pilih XY plane. Lalu kita buat geometri plat datar. Katakanlah kita mau dimensi plat datarnya itu meter aja lah, biar nggak terlalu gede. Katakanlah saya mau di sininya 20 mili. Di sininya cukup 1 meter. Lalu saya extrude ini 200 mili. Nah, ini sebenarnya lebarnya nggak terlalu penting ya. Nah, jadi nanti alirannya akan dari sini ke situ. Oke, kita udah beres bikin geometrinya.
Lalu sekarang selanjutnya adalah kita akan melakukan proses meshing. Waduh, maaf. Saya lupa satu hal. Ada yang skip satu step. Ini close dulu. Jangan dulu ke meshing. Sebentar. Sorry, saya lupa satu step. Jangan dulu ke meshing, tapi kita identify dulu domainnya, domain komputasinya. Nah, bedanya aliran luar dengan aliran dalam itu adalah kalau di aliran luar kita membuat geometri ini atau solid model ini itu sebagai wall atau penghambat dari domainnya. Sedangkan kalau aliran dalam kita membuat solidnya itu sebagai cangkang atau wadah dari fluida tersebut. Nah, di sini saya ingin membuat enclosure atau sebuah kotak gitu ya, yang meliputi si apa namanya, si ini ya, si box itu sendiri. Nah, apa namanya, dia patokannya itu adalah dari ini ya, dari apa namanya, dari koordinat sistem yang saya tunjukkan tuh. Untuk menyeretnya kalian cukup klik ini aja, XY plane, nanti kelihatan koordinat sistemnya. Nah, saya ingin enclosure-nya itu di sini ada ini ya, ada plus minusnya. Saya mau X-nya atau majunya itu enclosure-nya tadi kan 2000 ya. Berarti 2000. Oh, jangan 2000 dong kalau gitu. Saya ingin katakanlah untuk X plus itu saya mau 3000. Saya ada transisinya dulu. Lalu minus X-nya juga, minus X-nya itu ini kalian isi angka positif semua ya. Jadi nanti enclosure-nya itu semuanya dapat. Lalu saya mau FD-nya itu Y plus atau ke atasnya itu katakanlah 2000. Y min-nya juga 2000. Untuk Z-nya itu cukup karena tadi lebarnya 200 ya cukup 500. Coba kita generate. Enclosure-nya seperti ini. Kayaknya ini terlalu besar ya. Kalau saya misalkan Z-nya enclosure-nya 0. Oh, kalau begitu enclosure-nya saya hanya mau 50 aja lah. Yang Z. Nah, lalu untuk ke atasnya ini enclosure-nya kayaknya cukup 500 aja. Nah, kayaknya seperti ini cukup. Lalu untuk depan belakangnya, saya kira inletnya itu harus lebih besar daripada outletnya. Nah, dia 1000, outletnya itu cukup 100 lah. Tapi nggak simetris ya, ada sama aja. Generate, X-min-nya. Nah, saya kira cukup seperti ini ya untuk melakukan demonstrasi.
Kenapa ini enclosure-nya saya pilih kecil? Saya enclosure-nya bisa apa ya? Harusnya cukup besar. Tapi ini kecil karena untuk memperkecil mesh. Jadi nanti yang di meshing itu adalah enclosure yang kotak ini minus plat ini. Gitu. Dan ini katanya enclosure-nya nggak boleh nol untuk itu. Nah, apa yang dilakukan? Yaitu sekarang kalau udah ada enclosure ini dan sudah tergenerate, dia akan ada dua part, yaitu solid ini dan solid ini. Ini adalah fluid, ini solid. Solid yang transparan itu fluid. Kita rename jadi fluid. Lalu biar tidak mengganggu, ini kita suppress. Jadi ada domain komputasi yang kita create di sini. Lalu kita close. Baru kita masuk ke meshing. Agak lama ya. Nah, terbentuklah seperti ini. Lalu step kedua yang harus dilakukan adalah penamaan domain. Ini kita namakan create name selection sebagai input. Ini kita namakan sebagai output. Lalu sisi-sisi atas bawahnya kita namakan sebagai var field. Lalu untuk memeshing dalamnya, kita harus pakai section plan. Kita potong di sini. Ya, yang kira-kira simetris saja. Sip. Sip. Section plan 1. Lalu untuk section plan 2, kita potong di sini yang kira-kira simetris. Jadi ada section plan 1, ada section plan 2. Nah, supaya kita bisa akses semuanya. Oh, nggak bisa akses semuanya. Pertama di section plan 1, kita akses face yang memungkinkan diakses di dalam-dalamnya. Itu ada face ini, ada face ini. Face atas, face bawah. Ini di section plan 1.
di section plan. Nah, berarti tinggal section plan yang di situ ya, yang belum keakses. Nah, sini. Ini kita namakan wall. Ada input. Di sini kita review. Ada input, ada output, ada far field di luarnya, ada wall. Wall itu adalah seluruh permukaan yang ada di dalamnya. Nah, lalu supaya fenomena tertangkap, tentunya kita harus meshing lebih halus di wall. Kita mesh dulu. Kalau secara defaultnya, lihat dulu apakah dia udah detail di situ. Nah, sekarang kita munculkan section plan 1. Nah, di sini, di wall-nya, kalau kalian lihat, itu masih sama ya. Oleh karena itu, kita menggunakan sizing, lalu ininya name selection, wall, size-nya itu diperkecil lagi, katakanlah di sini 20 mili lah. Mesh, 20 mili masih kurang kecil, coba 10 mili. Nah, ini saya kira udah cukup buat demo. Tapi kalau buat penelitian nanti harus lebih kecil lagi ya. Oke, kalau gitu udah cukup, tutup. Meshing-nya gitu dulu aja yang simple. Ada input. Oh, inputnya di sana justru kalau ISO. Oke. Kita close. Lalu kita update lagi mesh-nya. Kalau sambil ada yang mau ingin tanyakan, silakan sambil jalan aja ya. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke CFX atau ke Fluentnya untuk melakukan analisis simulasi computational fluid dynamics. Oh, CFX ya. Oke deh. Kayaknya saya salah mengundul deh. Ini CFX. Agak lebih ribet. Harusnya ini nih, fluid flow fluent. Sebentar ya. Berarti kita mesh-nya yang kita transfer ke sini. Nah, ini kita update. Sorry, ini fluid flow-nya nanti fluid flow fluent ya pilihnya. Dari awal stepnya sama, geometri mesh-nya sama. Nanti tinggal ke setup langsung ke fluent.
CFX agak ribet nanti. Nah, setup. Saya kira udah. Update lagi dari sini. Nah, langsung kita masuk ke setup Fluent. Nah, di sini ada yang namanya parallel local machine yang perlu diingat. Ini mengikuti core dari komputer kalian. Kalau saya itu octa-core ya, jadi 8. Tapi di sini karena simulasinya masih ringan, jadi cukup satu aja. Double precision centang kalau misalkan hasil simulasinya itu ingin lebih detail komanya. Jadi tadi di step awal harusnya saya nge-drag-nya, ini kan banyak modul ya, ada Fluid Flow CFX, with Fluent. Nah ini pilih yang ini dari awal. Untuk geometry mesh-nya sama stepnya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, yang getting starting, bla 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 bla. Ini adalah domain fluida yang kita akan analisis, lalu cek dulu. Nah, supaya ininya lebih kelihatan, kita hide aja yang ini. Kita ini juga kita hide. Nah, jadi cukup dari sini outline view karena yang tadi itu sama ya. Jadi untuk yang di sini adalah penjabaran step dari sini, yang ini juga sama penjabaran step dari sini. Jadi cukup dari outline view biar nggak pusing. Yang pertama cek dulu general, itu cek mesh-nya apakah sudah benar atau enggak. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada report apa-apa, berarti sudah benar. Solvernya pressure base, absolute, lalu simulasinya itu bisa steady atau enggak transient. Tapi kalau sekarang saya pilih steady state karena simulasi yang dilakukan memang dalam keadaan steady state, bukan transient. Lalu yang kedua adalah pilih model. Nah, ini model ini akan menentukan fenomena apa yang ingin disimulasikan. Saya akan kasih tahu beberapa yang saya tahu. Gitu ya. Yang pertama adalah multipass. Itu adalah untuk mensimulasikan aliran jika terjadi multifasa. Misalkan aliran uap. Uap kan dia berarti ada dua fasa ya, gas dan juga cairan. Bisa dipilih mixture atau bagaimana. Formulasinya ini kalian bisa baca di jurnal ya untuk formulasi CFD. Lalu ada energi. Kalau ingin include energy equation bisa centang untuk menganalisis heat transfer di fluid. Untuk sekarang kita skip dulu. Nah, lalu ini yang penting. Biasanya kita ingin melihat fluid flow atau dalam fisiknya aja gitu. Itu konservasi massa dan juga momentum. Nah, ini untuk model ini juga banyak ya. Tergantung dari kasus. Kalau aliran dalam ini adalah untuk memilih viscous model dan juga memilih turbulence model. Jadi kalau untuk general ya pilih aja K epsilon atau K omega dengan K omega modelnya SST atau nggak standar.
Ini kita biarkan dulu aja by default. Lalu ini adalah angka iterasinya. Jadi nanti kalau diubah parameternya itu makin cepat konvergensinya. Tapi untuk sekarang kita default aja. Lalu untuk radiasi, untuk fenomena radiasi di fluid, heat exchanger, satu modul untuk heat exchanger. Banyak sekali spesies, discrete phase, akustik, struktur, Eulerian, sama battery model. Cuma yang biasa saya pakai, yang pernah saya pakai itu adalah ini aja, 3 ini aja. Kalau yang lain saya belum pernah pakai. Materialnya di sini ada 2, yaitu fluid sama solid. Kalau solid itu aluminium, solidnya di sini kita bisa apa ya namanya? Tambah gitu ya. Misalkan saya nggak mau udara gitu, saya mau alirannya itu air. Berarti kalian bisa new. Nah ini jangan air, tapi kita masuk ke Fluent Database. Cari ini water liquid H2O. Lalu copy, close. Maka di sini nanti ada air sama water liquid. Lalu di sini misalkan solidnya kalian nggak mau aluminium, maunya adalah material type-nya solid, adalah misalkan steel. Copy, close. Maka di sini ada steel. Nah, ini adalah untuk menambah material. Nah, di sini ada cell zone. Nah, ini adalah fluid atau domain fluid yang sudah dinamakan sebagai fluid atau cell zone-nya. Nah, di sini kalau ingin mengassign dia sebagai apa? Sebagai air atau sebagai fluid? Sebagai water. Nah, sebagai water liquid kalau saya mau. Nah, ini kalau kalian tambahkan di fluidnya, maka nanti ada pilihan lagi. Misalkan kalian tambahkan 3, jadi 3 lagi. Gitu. Apply, close. Kita cek di sini. Nah, dia udah water liquid. Lalu ada boundary condition. Ada internal, ada wall. Ini interiornya sesuai dengan ini ya, fluid. Inputnya ini bukan sebagai wall ya. Tapi, nah ini kalau di sini kalian baca, sebagai defaultnya ini sebagai wall semua. Tapi kita bisa ubah dia sebagai input atau inlet. Mana inlet? Intake fan, inlet fan, exhaust fan, interface. Nah, ini aja. Mass flow inlet. Dengan jangan mass flow inlet deh. Kita ubah type-nya aja. Nah, velocity inlet. Saya mau velocity inletnya katakanlah 10 meter per second. Dengan gauge-nya 0, turbulent intensity-nya 5%. Biarkan by default. Lalu output-nya ini bukan sebagai wall, tapi sebagai output atau outflow. Seperti itu. Lalu wall yang lain, ini ada far field dan wall. Ini biarkan sebagai stationary wall atau wall yang diam. Gitu. Dengan kekasaran 0,5. Oke. Sudah. Habis itu kita adjust. Ini mesh interface dan dynamic mesh untuk mesh yang bergerak. Nanti dipelajarinya setelah setelah lanjut. Nah, ini yang perlu di-adjust itu reference value-nya. Itu compute from input ya. Oh, di sini. Input fluid flow CFX. Reference zone-nya juga fluid flow CFX. Oke. Oke, udah.
sesuai, reference frame-nya udah. Nah, di situ di solution. Nah, ini metodenya, scheme-nya untuk perhitungan numeriknya kita pilih yang simple. Focus type-nya biarkan. Nah, ini pastikan kalau ada second order semua ya supaya iterasi cepat. Lalu kontrol untuk apa namanya? Faktor faktor iterasinya. Ini report definition kalau kita mau CDCL-nya. Katakanlah saya mau new surface report apa ya? Force report gitu. Oh ini force report drag. Berarti dragnya dari wall, drag coefficient, vektornya karena dia drag, berarti kan kalau saya gambarkan dulu ya, itu kan dia di X ya. Saya punya aliran, ada wall gitu ya, alirannya kayak gini, maka faktor drag-nya itu adalah ini, arah ini, dan faktor lift-nya itu adalah ada arah ini. Nah, jadi kalau faktor drag-nya dia satu arah aliran. Kita lihat dari force vektornya. Itu X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti sudah benar ya untuk drag-nya. Oke, sudah benar. Nanti akan muncul drag coefficient. Kok nggak di sini? Force report drag. New force report lift di wall. Ini gara-gara interface-nya terlalu gede ini. Create output parameter. Oke. Kita review lagi. Ini lift. Ini force report drag. Satu lagi. Drag-nya di sini. Print to console. Oke. Ini drag. Start. Kalau satu udah, wall fluid depth, drag coefficient, report depth 0, lift coefficient. Oke. Kita print to console. Oh, ininya belum print to console. Aduh. Kita ini hapus yang live itu ya.
Jadi yang kita lihat depth 1 sama depth 2 aja. Ini kok nggak bisa, nggak mau kehapus ya dia. Oke. Kalau udah inisialisasi, standar aja, compute from input. Initialize. Lalu ada run kalkulator. Cek dulu cache-nya, no recommendation. Katakanlah saya mau set maksimum iterasinya di 100. Profil stress. Iya udah. Oke, habis itu nah ini supaya ini kita calculate. Nah, ini ada scale residualnya. Nah, ini ada CL, ada CD. Nah, ini yang depth 0-nya kita hapus aja, nggak usah. Kita lihat depth 1 dan depth 2 aja. Yang benar. Nah, ini CD-nya itu nanti akan terreport. CL-nya juga akan terreport. Dan residualnya kita akan lihat. Maksimum itu di 100 iterasi. Nah, ini kalau diperhatikan dia makin ke sana makin turun ya. By default-nya itu 10/3. Nah, ini CD-nya juga dia udah konvergen. Di berapa ini? 0,00, mungkin sekitar 0,006 ya. Dan CL-nya dia masih iteratif di 0,0003. Koefisien lift dan koefisien drag. Kita tunggu sampai 100 iterasi aja untuk demonstrasi. Nah, calculation complete. Kita lihat residualnya. Nah, ini hasil simulasinya sebenarnya masih jelek ya. Karena dia masih floating di 10 pangkat -1 bahkan. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat hasil post processingnya. Quit. Ini abaikan aja. Kayaknya tadi gara-gara ada output parameter setnya. Kita lihat result-nya. Nah, di sini yang bisa kita lihat secara langsung itu adalah streamline dari all domain. Katakanlah ininya equality of point-nya 250. Apply. Kita lihat alirannya. Sebentar. Oh, start from input. Sorry. Apply. Wah, ini streamline dari si apa namanya? Atau aliran dari si fluidanya. Nah, ini mungkin kurang terlihat jelas ya. Fenomena apa atau insight apa yang didapat gitu ya. Yang akan kita lakukan adalah kita buat plane di tengah-tengah. Si plane coba kalau di apply. Oh, ini nolnya di situ ya.
Berarti kita majukan di, tadi kan lebarnya 200, berarti di 0,01. Coba ini 100 mili. Nah, di tengah-tengah. Kita lihat kalau di tengah-tengah. Ini plan 1. Kalau kita lihat kontur, domainnya di semua domain. Ini di plan 1. Kita lihat velocity-nya. Global. Konturnya 300 ini. Lain. Nah, ini adalah kontur yang dapat merepresentasikan fenomena aliran. Jadi saya akan jelaskan dari sini. Nah, kita cek inputnya itu kan dari sini ya. Nah, ini kan input. Dan di sini ada konturnya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, sorry komputer ya. Ketika aliran luar, ini fenomenanya seperti ini. Ya Allah. Ada ini kecil besar aja. Nah, ini. Kita samakan fenomenanya dengan apa yang terjadi secara teoritis. Jadi kalau misalkan diperhatikan di sini, ketika ketika aliran luar itu muncul, pertama di sini kalau dilihat distribusi kecepatannya itu rata ya. Coba di sini, open image in new tab. Nah ini, velocity-nya itu dia merata ya. Uta hingganya di sini merata, sama dengan far field-nya. Nah ini dia kalau kita zoom out, dia cenderung merata ya di sini, warnanya oranye. Lalu ketika masuk aliran plat luar di sini, distribusinya menjadi seperti ini. Nah, di mepet-mepet plat itu dia 0, lalu dia kurvatur sehingga kecepatannya itu mencapai kecepatan dari upstreamnya atau dari aliran di sekitarnya. Nah, ini nih. 0 itu di sini kalau 0 itu biru tua ya. 0 lalu dia makin lama dengan stream lainnya. Makin lama nilai kecepatannya makin sama dengan stream lainnya. Lalu setelah itu terjadi area transisi, di mana pada saat area transisi ini dia muncul turbulensi, sehingga di sini muncul dua area, yaitu ada layer laminar dan layer turbulen, di mana layer turbulen ini sudah merupakan kecepatan upstreamnya. Nah, seperti ini. Untuk melihat jelas vektornya, itu kita bisa lihat vektor lokasinya di plane 1. Apply. Nah, ini adalah vektor aliran. Di sini masih laminar, lalu makin lama dia makin menipis lagi di sini. Nah, aliran transisinya itu adalah di sini. Transisi dia makin besar, si boundary layer-nya. Lalu makin di sini, dia boundary layer-nya akan makin mengecil. Dan ini adalah udah masuk area turbulence. Biar jelas kita hilangkan dulu konturnya.
Nah, ini. Jadi di sini akan ada area apa namanya transisi di mana boundary layer-nya membesar, lalu makin lama dia akan makin kecil. Dan fenomena ini bisa didapatkan dengan melakukan simulasi CFD. Lalu setelah out, dia akan sama lagi vektornya. Kalau apa namanya? Kalau dia platnya tipis dan di sini kekasaran ditambah, maka boundary layer-nya akan semakin kecil. Kayak kira-kira sampai sini dulu ada yang tanyakan? Jadi di sini yang bisa diekstrak itu kontur velocity-nya juga yang menarik. Lalu kontur pressure-nya. Kita buat kontur pressure global. Katakanlah sama 300. Location-nya di plan 1. Apply. Ada kontur 2, kita matikan kontur 1. Lalu kita matikan vektor juga. Ini adalah kontur pressure. Jadi dia di sini ada apa? Stagnasi. Lalu di sini ada pressure minus. Pressure yang minus. Sehingga aliran itu cenderung kayak gini. Cenderung ya, tapi tidak karena dia kalah. Lebih menarik kontur 1 sih insight-nya. Nah, lalu proses selanjutnya ini adalah CFD aliran luar. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan ke kalian kalau dari hasil simulasi tadi itu kita bisa lanjutkan ke statik struktural. Nah, ini transfer data to new static struktural. Setupnya bisa nggak ya di sini? Coba saya coba dulu ya. Kalau misalkan tadi geometrinya. Kalau misalkan nggak bisa, berarti materi hari ini sampai sini dulu aja. Kalau misalkan bisa, kita lanjut sedikit lagi untuk statik struktural. Oke. Nah, di sini dia tanda tanya. Di sini juga dia tanda tanya. Kenapa? Karena di sini waktu pas pertama kali kita buat geometri, ini kita mensuppress body ini. Seharusnya kita cukup melakukan hide aja. Kalau di unsuppress, coba ya. Bisa nggak dia? Harus ke mesh lagi. Coba. Harus ke mesh lagi. Nanti dari mesh di sini update lagi, update mesh, lalu di run lagi. Kayaknya harusnya seperti itu sih. Nah, ini mesh-nya udah benar, nggak ada error. Oh, belum beres.
bakal tetap nge-mesh ya. Oke deh, kalau gitu cukup sampai aliran luar dulu aja deh. Nanti saya coba otak-atik lagi untuk yang gabungan gitu ya. Untuk aliran luar plus statik struktural. Karena nanti penting untuk bahan UAS. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan? Nanti videonya akan saya upload ke YouTube. Sebentar. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, silakan isi link absensinya. Terima kasih atas perhatiannya.